Hai semuanya, tahukah kalian bahwa Pulau Indonesia mempunyai berbagai ragam kebudayaan, mulai dari permainan tradisional, tarian tradisional, bahkan rumah adat dan juga baju adat. Dan tahukah kalian bahwa nilai kebudayaan yang ada di Indonesia bisa dikaji secara sains? Apa? Bagaimana bisa? Iya, seperti apa contohnya? Jadi, ada ilmu etnosains, yaitu ilmu yang mempelajari nilai kearifan lokal yang dihubungkan dengan sains. Nah, betul deh Kyun, pada video ini akan dijelaskan tentang etnofisika. Etnofisika berarti kebudayaan dihubungkan dengan konsep fisika. Iya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Ramadhani, NIM 18044. Nah, setelah kalian melihat video sebelumnya, pastilah berpikir tentang apa itu etnofisika. Ya, etnofisika adalah ilmu kebudayaan atau kearifan lokal yang dihubungkan dengan konsep-konsep fisika. Nah, dari beragamnya kebudayaan di Indonesia, di sini saya akan mengkaji tentang permainan tradisional, yaitu permainan karambol. Ya, permainan karambol. Permainan karambol pertama kali dimainkan dan dikenalkan di negara India. Kemudian, melalui perdagangan, permainan ini semakin menyebar luas di negara Arab Saudi, Belanda, Sri Lanka, bahkan Indonesia. Permainan karambol berasal dari kata karom. Nah, permainan ini dimainkan di atas papan. Permainan karambol konsepnya hampir sama dengan permainan biliar, hanya pada permainan karambol menggunakan jari-jari tangan untuk membidik keping atau koin karambol. Perhatikan gambar papan karambol berikut ini. Pada papan karambol terdiri dari 4 lubang. Gunanya adalah untuk memasukkan keping atau koin karambol. Permainan karambol mempunyai nilai moral bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur, tidak boleh serakah, karena apapun yang sudah ada di hadapan kita sudah diatur porsinya masing-masing. Lalu, bagaimanakah permainan karambol jika ditinjau dari konsep fisika? Ya, jika ditinjau dari konsep fisika, maka permainan karambol masuk ke dalam materi momentum dan impuls. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak penjelasan berikut ini. Ya, yang pertama adalah konsep momentum. Momentum merupakan materi fisika yang membahas suatu benda sulit untuk berhenti. Momentum juga merupakan besaran vektor. Secara matematis bisa dituliskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P adalah besarnya momentum benda dan M adalah massa, V adalah kecepatan suatu benda. Konsep momentum jika ditinjau dari permainan karambol bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dari gambar di samping, maka momentum terjadi ketika pemain memberikan gaya melalui jari-jari tangannya untuk membidik keping striker atau penyerang. Nah, keping striker atau penyerang ini mula-mula dalam keadaan diam dengan massa 1 gram. Sehingga ketika diberikan gaya, maka keping tersebut akan bergerak meluncur ke arah keping warna yang ditujunya. Sehingga dalam konsep ini bisa dikaitkan dengan momentum. Konsep fisika yang kedua adalah impuls. Dalam momentum terjadi perubahan yang diakibatkan adanya gaya pada selang waktu tertentu. Nah, gaya ini terjadi pada waktu yang sangat singkat, sehingga disebut dengan gaya impulsif. Perkalian antara gaya impulsif dan selang waktu yang diberikan disebut dengan impuls. Impuls secara matematis bisa ditulis dengan I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah besarnya impuls,
F adalah gaya impulsif, dan delta T adalah selang waktu yang diberikan. Konsep impulsif pada permainan karambol bisa dilihat pada gambar di samping atau dari video sebelumnya, di mana ketika pemain atau pembidik memberikan gaya melalui jari-jari tangannya untuk membidik keping striker atau penyerang yang mula-mula diam. Nah, gaya yang diberikan ini disebut dengan gaya impulsif. Konsep fisika yang ketiga adalah peristiwa tumbukan. Nah, pada permainan karambol, tumbukan itu bisa ada dua macam, yaitu bisa terjadi tumbukan satu dimensi dan tumbukan dua dimensi. Tumbukan adalah salah satu contoh dari fenomena momentum. Nah, tumbukan ini bisa terjadi ketika ada dua buah benda yang bergerak saling berlawanan dan saling mendekati. Nah, hal ini bisa timbul terjadinya tumbukan, sehingga terjadi atau ada prinsip yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, yang berbunyi bahwa dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan, jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Secara matematis bisa dituliskan seperti berikut ini, yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Kita ketahui bahwa besarnya momentum itu adalah M kali V. Sehingga ketika ada dua benda, kita misalkan bendanya adalah A dan B, bisa dituliskan dengan MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan momentum sesudah, yaitu MA absen dikali VA absen ditambah MB absen dikali VB absen. Pada gambar ini adalah salah satu contoh sebelum tumbukan, di mana diketahui ada keping striker memiliki massa M1 dan kecepatan V1 setelah dikenai gaya melalui jari-jari tangan. Nah, sehingga bergerak ke arah keping warna yang mula-mula diam dengan massa M2 dan kecepatan V2-nya adalah 0. Kemudian ini adalah gambar pada proses tumbukan dan sesudah tumbukan. Pada proses tumbukan, karena keping striker mempunyai kecepatan, sedangkan pada keping warna diam tidak memiliki kecepatan, maka di proses tumbukan keping striker berhasil membawa keping warna bergerak melaju dan mempunyai kecepatan, sehingga pada proses setelah tumbukan di mana keping warna memiliki kecepatan yaitu sebesar V2 absen, sedangkan kecepatan pada benda atau keping striker yaitu sebesar V1 absen. Nah, perlu diketahui setelah terjadinya proses tumbukan, maka kecepatan pada keping striker akan berkurang, sedangkan kecepatan pada keping warna akan bertambah, yang semula-mula diam bisa menjadi bergerak karena terdorong oleh keping striker yang mempunyai kecepatan. Nah, dari sini bisa kita kaitkan hubungan antara konsep fisika tumbukan satu dimensi pada permainan karambol. Selanjutnya adalah tumbukan dua dimensi. Jadi pada permainan karambol tidak selalu terjadi tumbukan satu dimensi. Bisa saja terjadi tumbukan dua atau tiga dimensi. Nah, jika terjadi tumbukan dua dimensi, bisa kita analisis terjadi pada sumbu X dan Y. Sehingga secara matematis bisa dituliskan pada persamaan berikut ini. Nah, karena terjadi pada tumbukan dua dimensi, sehingga setelah terjadinya proses tumbukan, maka akan membentuk sudut yaitu sebesar theta. Nah, selanjutnya pada permainan karambol, kita bisa analisis melalui gambar berikut ini. Misalkan saja benda A adalah keping striker atau penyerang. Kemudian benda B adalah keping warna.
Setelah proses terjadinya tumbukan, di mana benda A kita misalkan sebagai keping striker dan benda B kita misalkan sebagai keping warna, akan bergerak seperti pada gambar yang akan membentuk sudut yaitu sebesar theta. Dari pemaparan ini, maka konsep fisika pada permainan karambol bisa kita kaitkan dengan yang pertama, konsep momentum, kedua, impuls, dan yang ketiga adalah tumbukan, di mana bisa terjadi tumbukan satu atau dua dimensi. Nah, secara etno atau secara kearifan lokal sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang nilai moral dari permainan karambol. Nah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa pada ilmu etnofisika adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antara ilmu fisika dengan ilmu etno atau kebudayaan kearifan lokal. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sebelumnya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan saya juga mengucapkan minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.